akan menjelaskan tentang teori Sigmund Freud. Sigmund Freud merevolusi cara kita berpikir dan menangani kondisi kesehatan mental. Freud mendirikan psikoanalisis sebagai cara mendengarkan pasien dan lebih memahami cara kerja pikiran mereka. Psikoanalisis terus memiliki pengaruh besar pada psikologi dan psikiatri modern. Teori dan karya Sigmund Freud membantu membentuk pandangan terkini tentang mimpi, masa kanak-kanak, kepribadian, memori, seksualitas, dan terapi. Pengalamannya membentuk banyak teorinya, jadi mempelajari lebih banyak tentang kehidupannya dan masa-masa di mana ia hidup dapat menuntun pada pemahaman yang lebih mendalam tentang asal-usul teorinya. Selanjutnya ada konsep dasar teori Sigmund Freud. Yang pertama itu ada kesadaran. Kesadaran itu bagian sadar pikiran yang memproses informasi dan pengalaman saat ini. Yang kedua ada subkesedang, yaitu bagian tidak sadar pikiran yang menyimpan memori dan dorongan yang tidak aktif. Ketiga yaitu ada tidak sadar, yaitu bagian pikiran yang tidak dapat diakses secara sadar, berisi memori, dorongan, dan konflik yang tersembunyi. Yang keempat yaitu ada ide, yaitu bagian primitif pikiran yang mencari kesenangan dan menghindari rasa sakit. Yang kelima yaitu ada ego, bagian rasional pikiran yang mengatur perilaku dan menghadapi realitas. Yang keenam yaitu ada superego. Superego adalah bagian moral pikiran yang mengatur nilai-nilai dan prinsip hidup. Selanjutnya yaitu ada teori utama. Teori utama dari Sigmund Freud yaitu ada psikoanalisis, yaitu metode terapi untuk mengungkapkan pikiran tidak sadar dan mengatasi konflik. Yang kedua yaitu ada konflik id, ego, dan superego. Konflik antara keinginan, rasionalitas, dan moralitas. Yang ketiga yaitu ada pertahanan ego, mekanisme untuk menghadapi stres dan konflik seperti represi, proyeksi, rasionalisasi, atau sublimasi. Selanjutnya yaitu ada fase perkembangan psikoseksual dari teori Sigmund Freud. Yang pertama itu ada fase oral dari umur 0 sampai 1 tahun, yaitu anak bayi memiliki kesenangan pada mulut. Yang kedua itu ada fase anal dari umur 1 sampai 3 tahun. Anak-anak biasanya kesenangan melalui anus. Ketiga, ada fase valis dari umur 3 tahun sampai 6 tahun. Anak-anak memiliki kesenangan melalui genital. Yang keempat yaitu ada fase latin dari umur 6 sampai 12 tahun. Di sini perkembangan sosial dan emosional kepada anak. Yang ke 5 di sini ada fase genital dari umur 12 tahun ke atas, yaitu memiliki perkembangan seksualitas. Dan teori Sigmund Freud memiliki kompleks Oedipus, konflik antara anak dan orang tua terkait perasaan seksual. Selanjutnya ada materi analisis solusi terhadap masalah dengan teori Sigmund Freud. Yang pertama itu ada terapi psikoanalisis, yaitu untuk mengungkapkan pikiran tidak sadar melalui teknik seperti free association, yaitu berbicara bebas. Yang kedua ada mimpi. Yang ketiga ada analisis resistensi. Yang pertama untuk analisis solusi terhadap masalah teori Sigmund Freud, yaitu ada katarsis untuk mengungkapkan emosi, untuk mengurangi stres. Yang kedua itu ada pengembangan ego untuk meningkatkan kesadaran dan mengontrol diri kita. Yang ketiga yaitu ada pengelolaan konflik untuk menggunakan mekanisme pertahanan ego yang sehat. Yang keempat itu ada pendidikan dan kesadaran untuk meningkatkan kesadaran tentang diri dan perilaku.
Kritik dan pengembangan teori Sigmund Freud yang pertama yaitu kritik feminis. Freud dianggap seksis dan mengabaikan peran perempuan. Yang kedua, kritik postmodern, di mana Freud dianggap terlalu fokus pada struktur psikologis. Yang ketiga, pengembangan teori psikologi humanistik, psikologi kognitif, dan psikologi positif.